Pemirsa, setelah minyak goreng, kedelai, dan tahu tempe, kini harga daging sapi juga ikut naik. Di Kabupaten Tangerang, Banten, harga daging sapi kini mencapai Rp130.000 per kilogram. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging mencapai Rp140.000 per kilogram. Daging sapi di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dijual di harga Rp130.000 per kilogram. Naik Rp10.000 dari pekan sebelumnya. Akibat melonjaknya harga daging ini, para pedagang mengaku penjualan turun hingga 75%. Untuk memprotes kenaikan harga, para pedagang daging berencana mogok berjualan selama 5 hari mulai Senin 28 Februari mendatang. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melihat dengan mogoknya para pedagang daging ini, ya bisa memperhatikan ya bagaimana caranya untuk harga normal kembali. Sementara di Bandung, Jawa Barat, harga daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilonya. Kenaikan harga daging sapi ini dikeluhkan para pedagang karena mereka mengaku sepi pembeli dan omset pun menurun. Kita dari sananya, dari pemasoknya harganya memang udah naik, udah ada semingguan, tapi di sini pedagang nggak bisa naik. Nggak tahu lah, mungkin karena mau menjelang puasa atau memang mungkin karena nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Para pedagang mengaku tak tahu pasti penyebab kenaikan harga daging. Mereka pun berharap harga turun agar penjualan kembali ramai. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana pantauan harga di Jakarta dan Surabaya? Kita bergabung dengan rekan Rizka Dior di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, dan Maria Elizabeth di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Rizka terlebih dahulu. Rizka, bagaimana harga daging di sana? Ya, selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Memang pemantauan kami sejak pagi hari tadi di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur sendiri cukup ramai, begitu masih dikunjungi oleh masyarakat kawasan sekitar yang mulai berbelanja di Pasar Keramat Jati ini. Dan menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi juga, kiranya tak hanya peningkatan yang terjadi pada beberapa pangan seperti harga kedelai saja, Wilson dan juga pemirsa. Rupanya di awal tahun 2022 ini sejumlah pangan lainnya juga mengalami penaikan harga yang cukup signifikan, seperti harga cabai dan juga harga daging sapi yang hingga saat ini masih terus meroket. Dan menurut pemantauan kami, memang tadi jika kami sempat berbincang dengan beberapa pedagang cabai yang ada di sini, sempat dikatakan bahwa untuk penjualan cabai rawit sendiri saat ini sudah dibanderol dengan kisaran harga Rp75.000 per kilogramnya, setelah sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk jenis cabai lainnya masih di kisaran harga normal, yakni Rp30 hingga Rp60.000. Dan rupanya juga harga kenaikan komoditas terjadi pada harga daging sapi, Wilson dan juga pemirsa, di mana selama 2 pekan terakhir harga daging sapi naik hingga 13%, yang di mana saat ini sudah dijual di kisaran harga Rp130.000. Namun dengan harga tersebut masyarakat hanya dapat membeli bagian luar daging saja, sedangkan apabila masyarakat atau calon pembeli mencari daging bagian dalam, paha belakang atau as dalam, ini meski barangnya juga masih cukup langka, harganya pun dibanderol dengan harga yang lebih mahal, yakni di kisaran harga Rp140 hingga Rp150.000. Dan para pedagang pun juga akan aksi mogok berjualan pada 28 hingga 4 Maret mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa penaikan harga sejumlah komoditas di Pasar Wonokromo, Surabaya, sudah ada rekan kami Maria di sana. Silakan Maria. Ya, terima kasih Rizka. Tidak seperti yang terjadi di Jakarta. Saat ini kami berada di Pasar Tradisional Wonokromo, Surabaya. Dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pedagang, harga daging sapi masih terpantau stabil, yaitu di harga Rp110.000 per kilogram. Harga ini tidak naik dari harga-harga sebelumnya. Kemudian untuk harga daging ayam broiler pun tetap stabil di harga Rp32.000 per kilogram. Pedagang berharap harga ini akan tetap stabil sampai nanti menjelang bulan puasa. Begitu juga dengan harga bahan pokok lainnya seperti cabai merah, bawang merah, dan bawang putih, sama sekali tidak ada kenaikan harga. Harga masih stabil.
ini tidak terjadi pada harga minyak goreng. Saat ini harga minyak goreng masih tetap tidak stabil atau tinggi di harga Rp15.000 per kilogram. Dan stoknya pun masih jarang yang didapatkan para pedagang dari para distributor. Para pedagang yang kami tanyai atau menghubungi informasi di Pasar Wonokromo Surabaya ini diharapkan harga-harga stabil ini masih mendapatkan apresiasi yang baik dari para konsumennya. Demikian laporan kami dari Pasar Wonokromo Surabaya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Maria dan juga Rizka Dior atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya pemirsa, hingga hari ini baru separuh sekitar 400 meter bentangan sampah di kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara yang dikeruk. Rencananya pengerukan akan berlangsung hingga seminggu ke depan dengan alat berat, sementara selebihnya akan dilakukan secara manual. Pengerukan bentangan sampah sepanjang 400 meter di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara sudah memasuki hari ketiga. Petugas gabungan dari Sudin Lingkungan Hidup dan Sudin SDS telah mengangkut sebanyak 372 ton sampah. Setengah wilayah sudah dikeruk dengan menggunakan eskavator atau alat berat. Pengerjaan dengan alat berat ini akan berlangsung selama 1 minggu. Sementara untuk pengerjaan waktu berikutnya akan dilakukan secara manual. Agar warga tidak membuang sampah lagi, akan dibangun pagar pembatas antara permukiman dengan jalur air. Bagaimana situasi terkini di Cilincing, Jakarta Utara? Kita bergabung dengan rekan Revika Sibarani di sana. Selamat siang Revika, sudah berapa banyak sampah yang berhasil dikeruk di hari ketiga ini? Ya, Wilson dan pemirsa, benar hari ini merupakan hari ketiga proses pengerukan sampah yang berada di bantaran, yang berada di wilayah Kalibaru, yang ada di Tanggul Laut Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini merupakan penampakan sampah yang tertumpuk selama menahun begitu. Dan hari ini merupakan hari ketiga proses pengerukan sampah dilakukan dari petugas gabungan suku dinas sumber daya air dan juga suku dinas dari lingkungan hidup Jakarta Utara. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak camat setempat, dikatakan hingga hari ketiga ini sudah ada sebanyak 372 ton sampah yang berhasil diangkut, dan memang untuk proses pengerjaan ini akan berlangsung selama seminggu menggunakan alat berat atau ekskavator. Ada 2 alat berat yang digunakan begitu, dan nantinya setelah seminggu selesai akan dilakukan pembersihan namun secara manual. Dan memang untuk pekerjaan saat ini sedang terhenti, Wilson, karena memang sedang istirahat. Dan memang berdasarkan bincang kami dengan pihak camat dan juga lurah yang setiap hari mulai dari hari pertama hingga hari ketiga ini memantau proses pengerukan sampah, dikatakan habit masyarakat atau warga setempat di tempat ini sudah terbiasa untuk membuang sampah secara sembarangan, apalagi memang ini merupakan lahan yang cukup luas begitu yang menjadi akses bagi para nelayan. Sebenarnya memang sudah ada bank sampah di wilayah ini, akan tetapi warga setempat memang tidak terbiasa atau malas untuk membuang sampah di tempatnya, sehingga memang target ke depan dalam waktu dekat pihak camat setempat mengatakan akan membangun pagar pembatas di wilayah ini yang menjadi pembatas antara pemukiman penduduk dan juga jalur perairan, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi warga sekitar untuk seenaknya membuang sampah di lahan yang cukup luas yang menjadi akses bagi para nelayan. Diharapkan nantinya setelah seminggu selesai dan nantinya masih akan berlangsung begitu proses pembersihan secara manual, dan setelah benar-benar bersih lahan ini diharapkan masyarakat dapat kooperatif membantu kinerja dari pemerintah setempat untuk akhirnya menjaga kebersihan, keasrian dari lingkungan ini. Dan memang targetnya tahun ini lebih luas. Wilayah ini akan dijadikan jalan inspeksi dan juga jalur hijau oleh Kementerian PUPR, sehingga harapan dan tujuannya ini baik. Diharapkan juga masyarakat dan warga sekitar ini dapat kooperatif untuk membantu kinerja dari pemerintah. Wilson. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda dari Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kehidupan warga di pesisir seringkali jauh dari sorotan. Warga berharap adanya pemerataan pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang kehidupan. Seperti di Pangandaran, Jawa Barat, warga berharap bantuan pemerintah untuk membenahi fasilitas penerangan jalan. Kehidupan padat penduduk di perkampungan pesisir yang berlokasi di Jalan Candi, Kota Bitung, bergantung pada hasil laut.
Ratusan keluarga yang berprofesi sebagai nelayan bermukim di sana. Besar harapan warga pesisir untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Warga di daerah tersebut menginginkan adanya pembangunan tanggul agar rumah mereka aman di saat air laut naik. Selain itu, kebersihan di area perkampungan pesisir juga dikeluhkan warga. Terlambatnya pengangkutan sampah mengakibatkan penumpukan dan terpaksa dibuang ke laut. Ya, terutama kalau kebersihan, maksudnya tempat-tempat sampah dan angkut. Kadang-kadang nggak ada, buang di pantai. Akhirnya kan pantai jadi sasaran. Akhirnya ada solusi mungkin sebelumnya sudah disampaikan ke pemerintah setempat atau? Sudah pemerintah sudah kasih, tapi misalnya ada yang kendaraan itu mogok. Untuk perahunya ya? Iya. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Parapat juga menunggu perhatian pemerintah. Warga mengeluhkan minimnya fasilitas penerangan jalan, toilet umum, serta ketimpangan sosial antara masyarakat yang tinggal di kawasan pantai barat dan timur. Sejumlah fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah setempat juga tampak tidak terawat karena terkendala biaya. Harapannya ya gimana ya? Ya ingin ada bantuan lah dari atas gitu. Dari pemerintah buat, gitu ya. Dari pemerintah. Buat sehari-hari gitu. Saya kan berarti sepi ya masa pandemi. Iya, masa pandemi. Masyarakat pesisir berharap pemerintah bisa terjun ke lapangan dan mendengarkan keluhan serta kebutuhan mereka. Tim Liputan News melaporkan. Terbukti mengancam Adam Denny, drummer Superman is Dead, Igede Ari Astina alias Jerings, divonis 1 tahun penjara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.